Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Kamila Hede dengan NIM 1900-201-10, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi Cekup Cup. Yang pertama, asumsikan bahwa Ceteskop memiliki persediaan awal sebesar 70 euro dan pembelian sebesar 210 euro. Keduanya sebesar biaya perolehan. Penjualan sebesar harga penjualan berjumlah 300 euro. Laba bruto sebesar harga penjualan adalah 30%. Cetus menerapkan metode margin bruto sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awal pada biaya perolehan sebesar 70 euro, pembelian pada biaya perolehan sebesar 210 euro, sehingga kita bisa mendapat barang yang tersedia pada biaya perolehan sebesar 280 euro. Itu merupakan hasil dari 70 euro ditambah 210 euro. Berikutnya, penjualan pada harga penjualan sebesar 300 euro dikurangi laba bruto 30% dari 300 euro sebesar 90 euro, sehingga kita bisa mendapat penjualan pada biaya perolehan sebesar 210 euro. Perkiraan persediaan atau persediaan akhir pada biaya perolehan sebesar 70 euro itu didapat dari barang yang tersedia sebesar 280 euro dikurangi dengan penjualan pada biaya perolehan sebesar 210 euro menghasilkan 70 euro. Berikut metode alternatif menggunakan format laporan laba rugi standar sebagai berikut. Yang di sebelah kiri merupakan perhitungan dari penjualan hingga barang tersedia untuk dijual, sedangkan yang di sebelah kanan itu merupakan perhitungan nilai yang tidak diketahui. Jadi penjualan sebesar 300 euro itu seimbang di antara bagian kiri dan bagian kanan. Lalu biaya penjualan yang pertama persediaan awal sebesar 70 euro, pembelian sebesar 210 euro, barang tersedia untuk dijual sebesar 280 euro. Itu merupakan hasil penjumlahan dari 70 euro ditambah 210 euro. Persediaan akhirnya sebesar 70 euro, beban pokok penjualan sebesar 210 euro. Itu didapat dari 280 euro dikurangi 70 euro. Sehingga kita bisa dapat laba bruto pada penjualan 30% sebesar 90 euro. Itu merupakan hasil dari 300 euro dikurangi 210 euro. Sehingga kita bisa mendapat nilai yang tidak diketahui, yaitu yang pertama 300 euro dikali 30% sama dengan 90 euro. Itu merupakan laba bruto pada penjualan. Dan yang kedua 300 euro dikurangi 90 euro sama dengan 210 euro. Itu merupakan beban pokok penjualan. Dan yang ketiga 280 euro dikurangi 210 euro sama dengan 70 euro. Itu merupakan persediaan akhir. Untuk melihat bagaimana menghitung persentase laba bruto, asumsikan bahwa barang memiliki biaya perolehan sebesar 15 euro dan dijual seharga 20 euro, atau laba bruto sebesar 5 euro seperti ditunjukkan dalam perhitungan sebagai berikut. Markup ini sebesar 1/4 atau 25% dari risal dan 1/3 atau 33 1/3% dari biaya perolehan. Markup dibagi risal sama dengan 5 euro dibagi 20 euro. Kita mendapat hasil 25% dari risal. Berikutnya, markup dibagi biaya perolehan sama dengan 5 euro dibagi 15 euro. Kita mendapat hasil 33 1/3% dari biaya perolehan.
Meskipun perusahaan biasanya menghitung laba bruto atas dasar harga penjualan, kita harus memahami hubungan dasar antara markup pada biaya perolehan dan markup pada harga penjualan. Misalnya, asumsikan bahwa perusahaan membuat markup terhadap item sebesar 25% dari biaya perolehan. Berapakah laba bruto pada harga penjualan? Untuk menentukan jawabannya, kita asumsikan bahwa item tersebut dijual seharga 1 euro. Dengan rumus, biaya perolehan ditambah laba bruto sama dengan harga penjualan atau SP. C ditambah 0,25 C sama dengan SP dalam kurung 1 ditambah 0,25 tutup kurung C sama dengan SP. 1 ditambah 0,25 hasilnya 1,25 C sama dengan 1,00 euro. C sama dengan 0,80 euro. Laba bruto sama dengan 0,20 euro atau 1,00 euro dikurangi 0,80 euro. Oleh karena itu, tingkat laba bruto pada harga penjualan adalah 20% atau 0,20 euro dibagi 1,00 euro. Berikutnya kita mencari markup pada biaya perolehan. Untuk menentukan jawabannya, asumsikan bahwa item tersebut dijual seharga 1 euro. Dengan rumus, biaya perolehan ditambah laba bruto sama dengan harga penjualan atau SP. C ditambah 0,20 SP sama dengan SP. C sama dengan 1 dikurangi 0,20 SP. C sama dengan 0,80 SP. C sama dengan 0,80 dalam kurung 1,00 euro. C nya sama dengan E sama dengan 0,80 euro. Markup sama dengan 0,20 euro atau 1,00 kurang 0,80 euro. Markup pada biaya perolehan adalah 25% atau 0,20 per 0,80 euro. Paritel menggunakan rumus untuk menyatakan hubungan antara laba bruto pada harga penjualan dengan markup persentase pada biaya perolehan. Laba bruto pada harga penjualan diketahui 20%, markup persentase pada biaya perolehan sebesar 0,20 dibagi 1,00 kurang 0,20 sama dengan 25%. Lalu, laba bruto pada harga penjualan diketahui 25%, markup persentase pada biaya perolehan 0,25 dibagi 1,00 dikurangi 0,25 sama dengan 33,1/3%. Lalu, markup persentase pada biaya perolehan diketahui 25%, sehingga laba bruto pada harga penjualan 0,25 dibagi 1,00 ditambah 0,25 sama dengan 20%. Berikutnya, markup persentase pada biaya perolehan diketahui sebesar 50%, sehingga laba bruto pada harga penjualan 0,50 dibagi 1,00 ditambah 0,50, kita mendapat hasilnya sama dengan 33,1/3%. Oleh karena harga penjualan melebihi biaya perolehan dengan jumlah laba bruto sama untuk keduanya, laba bruto pada harga penjualan akan selalu lebih kecil dari persentase terkait berdasarkan pada biaya perolehan. Perhatikan bahwa perusahaan tidak mengalihkan penjualan dengan persentase markup yang berdasarkan biaya perolehan. Sebaliknya, perusahaan harus mengubah persentase laba bruto menjadi persentase berdasarkan pada harga penjualan. Sekian penjelasan saya mengenai ilustrasi Cetus Cup.